Pemerintah Indonesia melalui keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha pertambangan milik 4 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan komitmen pemerintahan Prabowo terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa 10 Juni 2025. Dalam keterangannya, Bahlil menjelaskan bahwa keputusan pencabutan ini diambil setelah melalui kajian menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta para tokoh masyarakat setempat. Adapun 4 perusahaan yang izinnya dicabut secara resmi per hari ini adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raimon Perkasa dan PT KWI Sejahtera Mining. Keempat perusahaan tersebut sebelumnya mengantongi izin untuk melakukan aktivitas pertambangan nikel di luar Pulau Ga, yang masih berada dalam wilayah Raja Ampat. Namun setelah ditinjau dari berbagai aspek, terutama aspek lingkungan dan konservasi, pemerintah memutuskan untuk menghentikan operasional mereka secara permanen. Sebaliknya, satu perusahaan yakni PT Ga Nikel, masih diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Namun, Bahlil menegaskan bahwa PT Ga Nikel akan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah demi memastikan bahwa kegiatan tambang mereka tidak mencederai lingkungan hidup yang sangat sensitif di kawasan tersebut. Menteri Bahlil menekankan bahwa keputusan pencabutan ini bukan tanpa dasar. Terdapat sejumlah pelanggaran yang ditemukan, khususnya terkait aspek lingkungan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan hasil inspeksi langsung di lapangan, ditemukan bahwa sebagian wilayah konsesi tambang milik keempat perusahaan tersebut masuk dalam kawasan geopark, yang seharusnya dilindungi. Alasan pencabutan tadi sudah disampaikan bahwa pertama secara lingkungan, atas apa yang disampaikan Menteri LH kepada kami, itu melanggar. Kedua, kita juga turut mengecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi, dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga alat konservasi, tegas Bahlil. Keberadaan tambang-tambang tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem Laut Raja Ampat yang dikenal dunia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut paling penting. Selain itu, eksploitasi yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan akan membahayakan masa depan pariwisata berkelanjutan yang selama ini menjadi harapan utama masyarakat setempat. Keputusan ini juga tidak lepas dari keinginan kuat Presiden Prabowo untuk menjadikan Raja Ampat sebagai ikon wisata dunia yang dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah menyadari bahwa wilayah ini bukan hanya kaya akan sumber daya tambang, tetapi juga merupakan rumah bagi ribuan spesies laut yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Bapak Presiden punya perhatian khusus dan sungguh-sungguh bagaimana menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita, ucap Bahlil. Ia menambahkan, meskipun ada argumen bahwa izin-izin tambang tersebut diberikan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan geopark, pemerintah tetap mengambil langkah progresif. Prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan ini. Tidak hanya kajian teknis dan lingkungan, keputusan pencabutan ini juga melibatkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat adat setempat. Pemerintah pusat melakukan dialog dan konsultasi langsung dengan warga dan tokoh adat untuk memahami kekhawatiran serta harapan mereka terhadap tanah leluhur yang semakin terancam. Keputusan ini juga berdasarkan ratas dengan mempertimbangkan masukan Pemda dan tokoh masyarakat yang kita kunjungi, jelas Bahlil. Langkah ini menandai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun komunikasi dua arah antara pusat dan daerah, serta menghormati kearifan lokal yang seringkali menjadi garda terdepan dalam menjaga alam. Meski hanya satu perusahaan yang diizinkan melanjutkan operasional, bukan berarti mereka bebas berbuat sesuka hati. Pemerintah telah menyiapkan pengawasan ekstra ketat terhadap PT Ga Nikel, termasuk pengendalian dampak lingkungan melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan yang sangat ketat. Saya tekankan, sekalipun Ga tidak kita cabut, tetapi atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. AMDAL harus ketat, reklamasi ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat, tegas Bahlil. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan tambang lainnya agar lebih patuh pada regulasi dan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Langkah tegas ini dipandang sebagai sinyal kuat dari pemerintahan Prabowo Subianto bahwa isu lingkungan dan keberlanjutan tidak akan dikorbankan demi investasi jangka pendek. Sebaliknya, pemerintah tengah menyusun kebijakan yang berorientasi pada green economy, di mana investasi dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan.
Keputusan ini juga membuka babak baru dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia yang selama ini kerap dijadikan sasaran eksploitasi berlebihan. Dengan mencabut izin tambang yang melanggar prinsip keberlanjutan, pemerintah mengirimkan pesan bahwa ke depan hanya perusahaan yang taat aturan dan ramah lingkungan yang akan diberi ruang untuk beroperasi.